Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka kembali. Meskipun pertemuan hari ini masih dilakukan secara online, akan tetapi semoga ini semua tidak menjadi penghalang kalian untuk tetap semangat dalam belajar ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mulai pembelajaran hari ini, Ibu sudah menyiapkan bahan ajar yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini melalui Google Classroom. Silahkan kalian cek terlebih dahulu. Di situ Ibu sudah mengupload PPT, kemudian juga sudah mengupload modul yang bisa kalian download, dan Ibu juga sudah mengupload link yang bisa kalian tonton. Nah, untuk mulai pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk terlebih dahulu absen melalui Google Classroom ya. Oke, sebelum kita ke pembahasan pada hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian semua. Di antara kalian semua, ada tidak yang pernah terlambat berangkat ke sekolah? Pasti ada dong. Nah, ketika kita terlambat berangkat ke sekolah, kita pasti akan berlari-lari nih. Kemudian setelah itu nanti kita akan mengeluarkan keringat. Kalian tahu nggak sih kenapa kita bisa berkeringat? Oke, nanti kita akan bahas pada pertemuan hari ini. Jadi pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai sistem ekskresi. Adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan hari ini yaitu siswa diharapkan mampu menjelaskan keterkaitan antara struktur, fungsi, dan proses serta kelainan atau penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi. Kemudian kalian harus tahu juga perbedaan pengertian dari ekskresi, sekresi, dan defekasi. Yang mana dari ketiganya ini sama-sama berarti mengeluarkan sesuatu. Lalu apa yang menjadi perbedaannya? Kalau ekskresi ini adalah proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi di dalam tubuh, yang mana biasanya ini adalah berupa racun. Sedangkan sekresi ini adalah proses pengeluaran sisa metabolisme yang masih digunakan di dalam tubuh, yaitu berupa hormon. Sedangkan yang defekasi ini adalah pengeluaran sisa zat-zat hasil pencernaan yang mana biasanya berupa feses. Nah, jadi sistem ekskresi ini adalah proses pengeluaran sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi di dalam tubuh dan dikeluarkan agar tidak terjadi racun. Adapun fungsi sistem ekskresi adalah yang pertama untuk mengeluarkan sesuatu yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian yang kedua untuk hemostasis, yang ketiga adalah untuk termoregulasi, dan yang keempat adalah untuk osmoregulasi. Adapun organ yang terdapat pada sistem ekskresi diantaranya adalah bisa kalian lihat pada gambar. Yang pertama ada ginjal, kemudian ada paru-paru, hati, dan juga kulit, yang mana nanti akan kita bahas satu-satu ya. Untuk organ yang pertama adalah ginjal, bisa kalian lihat pada gambar. Ginjal ini adalah buah pinggang manusia yang berbentuk seperti kacang merah dan berwarna keunguan, yang mana pada manusia ini terdapat dua buah ginjal atau sepasang. Nah, ginjal pada manusia ini terletak di daerah pinggang. Tadi kan Ibu sudah mengatakan bahwasannya ginjal itu ada dua buah, yaitu di bagian kiri dan juga bagian kanan. Akan tetapi posisi ginjal bagian kiri itu dia lebih tinggi daripada posisi ginjal yang bagian kanan. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai struktur apa saja yang terdapat pada ginjal. Nah, bisa kalian lihat, pada bagian luar itu dinamakan dengan korteks atau kulit ginjal, yang mana korteks ini mengandung jutaan alat penyaring yang dinamakan dengan nefron. Nah, kemudian lihat bagian dalam itu dinamakan dengan medula atau sumsum ginjal, yang mana nanti di dalam medula ini terdapat bagian-bagiannya lagi, yaitu ada glomerulus lurus, tubulus, dan juga kapsula Bowman. Kemudian pada bagian yang di depan medula itu dinamakan dengan pelvis atau rongga ginjal, atau yang mana biasanya pelvis ini digunakan sebagai tempat sampah hasil perombakan darah. Nah, untuk yang selanjutnya kalian bisa lihat yang berbentuk seperti saluran tersebut dinamakan dengan kapiler darah. Nah, pada saluran yang berwarna merah dinamakan dengan arteri yang digunakan sebagai tempat masuknya darah, sedangkan yang berwarna biru dinamakan dengan vena, tempat keluarnya darah. Nah, lalu bagaimana sih cara kerja ginjal? Cara kerja ginjal ini diibaratkan dengan sebuah mesin, yang mana mesinnya tersebut diibaratkan dengan ginjalnya. Nah, ketika darah masuk, darah akan melalui arteri. Kemudian nanti darah akan dilakukan pencucian darah di medula. Dan di medula ini terdapat bagian-bagiannya lagi, yaitu ada glomerulus yang digunakan sebagai bagian yang mencuci darah tersebut.
kemudian ada kapsula Bowman yang berbentuk seperti kapsul, dan ada tubulus yang berbentuk seperti saluran. Nah, kemudian ketika darah sudah dicuci, darah yang sudah dirombak tersebut nanti akan ditampung di pelvis atau di rongga ginjal. Nah, kemudian nanti darah akan keluar melalui vena. Nah, karena yang masuk ke dalam ginjal ini darah, jadi yang dikeluarkan oleh ginjal ini adalah urin. Oke, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai proses pembentukan urin dalam ginjal. Yang mana proses pembentukan urin dalam ginjal ini melalui 3 tahapan. Yang pertama ada filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi ini adalah proses penyaringan zat sisa metabolisme yang dapat menjadi racun bagi tubuh. Kemudian ada reabsorpsi. Reabsorpsi ini adalah proses penyerapan kembali filtrat glomerulus yang masih digunakan di dalam tubuh. Sedangkan yang terakhir adalah augmentasi atau proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi di dalam tubuh. Nah, untuk organ ekskresi yang kedua ini adalah paru-paru. Bisa kalian lihat pada gambar. Paru-paru pada manusia ini berjumlah sepasang. Adapun fungsi dari paru-paru adalah sebagai lapisan erat kaitannya dengan sistem ekskresi. Adapun struktur dari paru-paru adalah bisa kalian lihat pada saluran yang menghubungkan antara paru-paru dengan mulut itu dinamakan area. Kemudian di situ terdapat cabang kiri dan kanan dinamakan dengan bronkus, dan cabang dari bronkus tersebut dinamakan dengan bronkiolus. Nah, kemudian dari cabang bronkiolus itu dinamakan dengan alveolus yang digunakan sebagai pertukaran gas. Kemudian yang dikeluarkan oleh paru-paru ini adalah CO2 dan H2O atau karbon dioksida dan air. Nah, kenapa air? Karena sebenarnya pada saat kita bernapas kita ini mengeluarkan air, hanya saja berbentuk uap. Oke, selanjutnya untuk organ ekskresi pada manusia ini yang ketiga adalah hati. Hati ini terletak di dalam rongga perut sebelah kanan atau tepatnya di bawah diafragma. Bisa kalian lihat pada gambar, itu terdapat hati yang letaknya di dalam rongga perut sebelah kanan atau di bawah diafragma. Hati ini merupakan kelenjar terbesar pada tubuh manusia. Hati ini menghasilkan enzim arginase yang dapat mengubah arginin menjadi ornitin dan urea. Ornitin yang terbentuk ini nantinya akan meningkatkan NH3 dan juga CO2 yang bersifat racun. Sehingga apabila tubuh kita terkena racun nanti akan dibawa ke hati dan akan dirombak menjadi senyawa-senyawa yang tidak dapat berbahaya lagi. Dan yang dikeluarkan oleh hati ini adalah empedu dan juga racun. Dan untuk organ sistem ekskresi yang terakhir adalah kulit, yang mana kulit ini terbagi menjadi 3 lapisan, ada epidermis, dermis, dan juga hipodermis. Bisa kalian lihat pada gambar tersebut, yang mana epidermis ini adalah kulit ari, dermis adalah kulit janggat, dan hipodermis adalah jaringan ikat bawah kulit. Dan struktur-struktur bagian dari epidermis, dermis, dan juga hipodermis bisa kalian lihat pada gambar tersebut ya. Oke, sekarang Ibu akan singgung pertanyaan Ibu di awal. Ketika kalian terlambat berangkat sekolah, kemudian kalian lari-lari nih, dan kalian mengeluarkan keringat. Nah, kenapa kalian bisa mengeluarkan keringat? Itu semua berkaitan dengan proses pengeluaran keringat pada kulit. Nah, proses pengeluaran keringat ini diatur oleh hipotalamus atau otak, yang mana hipotalamus ini menghasilkan enzim bradikinin. Enzim bradikinin ini bekerja untuk mempengaruhi kegiatan kelenjar keringat. Apabila hipotalamus ini mendapat rangsangan seperti halnya perubahan suhu, maka hipotalamus tersebut nanti akan meneruskannya ke saraf simpatik, ke kelenjar keringat. Nah, kemudian kelenjar keringat tersebut nantinya akan menyerap air garam dan sedikit urea dari kapiler darah, dan kemudian nanti akan meneruskannya ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Nah, kalian bisa lihat ini adalah video proses pengeluaran keringat. Jadi proses pengeluaran keringat ini dimulai dari hipotalamus atau otak, kemudian di hipotalamus tersebut dia mendapatkan rangsangan, akan dikirimkan ke saraf simpatik ke kelenjar, kemudian dari kelenjar nanti akan menyerap air garam dan juga sedikit urea, kemudian akan meneruskan ke permukaan kulit dalam bentuk keringat. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Sampai ketemu minggu depan, kita akan mempelajari mengenai apa saja kelainan pada sistem ekskresi manusia, dan kita juga akan mempelajari mengenai sistem ekskresi pada hewan. Nah, sebelum itu tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu pembelajaran pada hari ini. Jadi yang dinamakan dengan sistem ekskresi ini adalah proses pengeluaran sisa
metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi di dalam tubuh yang mana biasanya berupa racun. Kemudian organ apa saja yang terdapat pada sistem reproduksi ini? Yang pertama ada ginjal. Karena yang masuk ke dalam ginjal ini adalah darah, sehingga yang dikeluarkan oleh ginjal ini adalah urin. Kemudian yang kedua adalah paru-paru. Yang dikeluarkan oleh paru-paru ini adalah H2O dan juga CO2. Kemudian ada hati. Yang dikeluarkan oleh hati adalah amadu dan juga racun. Kemudian yang terakhir adalah kulit. Yang dikeluarkan oleh kulit ini adalah H2O dan juga NaCl. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Silahkan kalian cek terlebih dahulu Google Classroom-nya. Di situ Ibu sudah memberikan penugasan untuk kalian semua. Di situ terdapat 10 soal pilihan ganda dan 5 soal esai yang harus kalian isi. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Terima kasih atas partisipasinya. Semangat belajar dan selamat berproses. Semoga belajar ini menjadi sesuatu yang menyenangkan dan membahagiakan untuk kita semua. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.